Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 388, 13 Syawal 1446 Hijriah atau 11 April 2025 Masehi, dengan judul Gaza terus bersimbah darah, solusinya jihad dan khilafah. Derita Muslim Gaza tak kunjung berhenti akibat agresi militer Yahudi. Sepanjang Ramadan, bahkan sampai Hari Raya Idul Fitri, warga Gaza terus berada dalam teror genosida Yahudi. Diperkirakan 1.300-an warga Palestina tewas sejak Zionis Yahudi kembali melanjutkan operasi militernya di Gaza pada 18 Maret 2025. Tentara Yahudi membunuhi pula tenaga medis, jurnalis, dan relawan kemanusiaan. Kaum Yahudi juga memblokade bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza. Akibatnya, 2,4 juta penduduk terancam kelaparan dan kekurangan obat-obatan. Padahal dalam agresi militer sebelumnya, militer Yahudi sudah menghancurkan berbagai fasilitas kesehatan dan rumah sakit. Banyak warga Gaza tidak mendapat perawatan medis yang layak. Wajib dibela. Siapa saja yang mengaku muslim wajib memberi pembelaan atas penderitaan yang dirasakan saudara seiman, termasuk kaum muslim Gaza. Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya wujud rasa cinta kepada sesama muslim. Bahkan Rasulullah SAW menafikan kesempurnaan iman seseorang sampai terwujud rasa kasih sayang kepada saudaranya seiman. Seorang muslim dengan sesama muslim yang lain bukanlah individu yang terpisah. Mereka satu, laksana satu tubuh. Demikian seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Perumpamaan kaum mukmin itu dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan demam, turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apakah mungkin seseorang yang sakit mengabaikan bagian tubuhnya yang sakit? Tidak mungkin. Ia pasti akan terus merawat bagian tubuhnya tersebut sampai hilang penyakitnya. Begitu pula seharusnya sesama muslim. Jangan sampai ada seorang muslim pun yang mengabaikan penderitaan kaum muslim lain di belahan dunia manapun, termasuk di Gaza. Dalam hadis qudsi, Allah SWT juga telah mengingatkan, "Hai anak Adam, aku sakit namun engkau tak menjenguk aku." Anak Adam berkata, "Tuhanku, bagaimana aku menjenguk engkau sementara engkau adalah Tuhan seluruh alam semesta?" Allah menjawab, "Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan sakit namun engkau tidak menjenguk dia? Tidakkah engkau tahu bahwa jika engkau menjenguk dia, engkau akan mendapati aku ada di sisinya?" Hadis riwayat Muslim. Karena itu, setiap muslim wajib sekuat tenaga memberikan perhatian, pembelaan dan pertolongan kepada kaum muslim di Gaza. Bisa dengan memberikan bantuan harta, tenaga ataupun seruan dakwah, termasuk senantiasa mendoakan mereka agar selalu mendapat pertolongan Allah, sekaligus mendoakan kehancuran untuk kaum Zionis Yahudi dan negara-negara pendukungnya. Seruan jihad. Derita Gaza akhirnya mengundang fatwa jihad melawan Zionis Yahudi. Sekretaris Jenderal Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional, Ali Al-Qaradawi, menyerukan kepada semua negara muslim pada Jumat yang lalu untuk segera campur tangan secara militer, ekonomi, dan politik untuk menghentikan genosida dan penghancuran menyeluruh ini sesuai dengan mandat mereka. Sekjen IUMS juga mengecam diamnya penguasa Arab dan dunia Islam terhadap krisis di Gaza sebagai kejahatan besar. Memang sudah nyata bahwa satu-satunya solusi yang sesuai ajaran Islam untuk mengatasi krisis Gaza adalah jihad fisabilillah. Tidak lain dengan mengerahkan kekuatan militer untuk melindungi warga Gaza dan mengusir entitas Yahudi. Bukan dengan jalan diplomasi, apalagi sekadar retorika basa-basi yang selama ini dimainkan para pemimpin Arab dan dunia Islam. Tidak cukup juga hanya dengan memerintahkan para imam dan khatib membacakan doa untuk kaum muslim Gaza. Al-Quran telah memerintahkan jihad defensif atau jihad difa'i atas setiap invasi musuh yang ditujukan kepada negeri-negeri muslim. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 194 yang artinya, "Siapa saja yang menyerang kalian, seranglah ia secara seimbang dengan serangannya terhadap kalian." Allah SWT pun dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191 memerintahkan untuk mengusir siapapun yang telah mengusir kaum muslim.
Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Qadhi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah dalam kitab Aksasiyah Al-Islamiyah Jilid 2 menyatakan bahwa jihad adalah fardu ain saat kaum muslim diserang oleh musuh. Dalam konteks Palestina, fardu ain ini bukan hanya berlaku untuk muslim di sana, tetapi juga berlaku untuk kaum muslim di sekitar wilayah Palestina saat agresi musuh tidak bisa dihadang oleh warga setempat. Atas dasar itu, para penguasa negeri muslim di sekitar Palestina wajib mengerahkan pasukan militer untuk menolong muslim Gaza. Sikap berdiam diri para penguasa tersebut adalah kemaksiatan besar di hadapan Allah SWT. Sebabnya Allah SWT telah memerintahkan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72 yang artinya, jika kalian meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, kalian wajib memberikan pertolongan. Sayang, yang kita saksikan hari ini, para penguasa Arab dan dunia Islam bukan saja berdiam diri, mereka bahkan menutup rapat pintu perbatasan demi mencegah kedatangan pengungsi Gaza yang menderita. Ironinya, para penguasa muslim itu membiarkan negerinya menjadi tempat kedatangan pesawat tempur Amerika Serikat untuk membantu Zionis Yahudi. Mereka pun membuka pelabuhan untuk kapal-kapal pembawa minyak ke negeri Yahudi. Mereka juga masih membuka hubungan perdagangan dengan Yahudi. Para penguasa muslim itu sama sekali enggan menggerakkan jutaan tentara mereka, ribuan tank baja dan kendaraan tempur, pesawat jet dan mengebom serta drone militer yang mereka miliki. Semua dibiarkan tetap berada di barak-barak militer dan gudang persenjataan. Tak ada pertolongan yang mereka berikan untuk Gaza dan balasan atas kekejaman militer Zionis Yahudi. Inilah konspirasi besar para penguasa Arab dan Muslim dengan Amerika Serikat dan Zionis Yahudi. Umat jangan terperdaya oleh retorika mereka. Sesungguhnya para penguasa Muslim itu mengamini genosida di Gaza dengan sikap berdiam dirinya itu. Mereka lupa bahwa jabatan dan kekuasaan mereka harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan tumpahnya darah seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, sungguh hilangnya dunia ini jauh lebih ringan bagi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi. Solusi realistis hanya khilafah. Sesungguhnya nestapa yang dialami penduduk Gaza menguatkan persoalan besar. Umat ini begitu rapuh tanpa kekuatan besar yang melindungi mereka. Berbagai institusi internasional seperti PBB, Liga Arab, bahkan Organisasi Konferensi Islam atau OKI enggan menghentikan kebrutalan Zionis Yahudi yang disokong Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Krisis Gaza juga menunjukkan bahwa entitas Yahudi begitu congkak dan brutal karena didukung oleh negara-negara besar. Amerika Serikat dan Uni Eropa selalu membela kepentingan Yahudi. Bantuan keuangan dan persenjataan terus mengalir untuk operasi militer di Gaza. Bukankah ini menunjukkan bahwa umat memang membutuhkan kehadiran perisai untuk mereka, yakni khilafah Islamiyah, sebagaimana sabda Nabi SAW. Sesungguhnya imam atau khalifah adalah perisai. Orang-orang berperang di belakang dia dan berlindung kepada dirinya. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis di atas dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Maksudnya, imam atau khalifah itu ibarat tameng. Dia mencegah musuh untuk menyerang atau menyakiti kaum muslim, juga mencegah masyarakat untuk saling menyerang satu sama lain. Dia pun melindungi keutuhan Islam. Dia disegani oleh masyarakat dan mereka pun takut terhadap kekuatannya. Wahai kaum muslim, persoalan Gaza, sebagaimana derita muslim Myanmar, muslim Uighur, dan lain-lain, tak akan Anda temukan solusinya secara tuntas tanpa kehadiran khilafah Islam. Inilah satu-satunya institusi pemerintahan yang dituntut oleh syariah Islam yang bisa menyelesaikan persoalan Gaza. Khilafahlah yang akan melindungi Palestina dan mengusir entitas Yahudi dari seluruh tanah Palestina. Karena itu, mari kita tegakkan kembali khilafah Islam. Khilafahlah yang akan mengurus umat dengan syariah Islam. Khilafah pula yang akan membebaskan tanah Palestina dengan jihad fisabilillah. Wallahu a'lam bishawab.